Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Cendolita SHMH. Saya adalah salah satu dosen dari program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dharma Agung. Konsentrasi saya adalah di bidang hukum pidana, dan mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah mata kuliah sosiologi hukum. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah sosiologi hukum yang saya bawakan pada semester 2, di mana bobot SKS-nya adalah 2 SKS dan pertemuannya adalah 14 kali pertemuan. Selama satu semester saya telah menyusun rencana pembelajaran semester, yang mana pertamanya adalah metode pembelajaran dan yang mandiri dan efektif melalui pembagian RPP dan RPS. Yang kedua, pengertian dan paradigma sosiologi hukum. Yang ketiga, pendekatan sosial terhadap hukum. Yang keempat, mazhab pemikiran yang mempengaruhi lahirnya sosiologi hukum. Yang kelima, dasar sosial hukum. Yang keenam, negara modern dan sosiologi hukum. Yang ketujuh, perkembangan sosiologi hukum. Yang kedelapan, struktur sosial dan hukum. Yang kesembilan, hukum sebagai kerangka sosial atau living law. Yang kesepuluh, hukum dan perubahan sosial. Yang kesebelas, penerimaan dan legitimasi masyarakat terhadap hukum. Yang kedua-belas, hukum sebagai alat mekanisme integrasi sosial. Yang ke-13, efektivitas dalam penegakan hukum. Yang ke-14, analisis sosiologi hukum terhadap kejahatan dalam undang-undang. Adapun tujuan perkuliahan sosiologi hukum ini adalah yang pertama agar mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan pengetahuan tentang pengertian dan paradigma sosiologi hukum dan lingkungan ilmu hukum. Yang kedua, agar mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan metode pendekatan sosiologi terhadap hukum. Yang ketiga, agar mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan mazhab-mazhab dan pemikiran yang mempengaruhi terhadap lahirnya sosiologi hukum. Yang keempat, agar mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan dasar-dasar dari sosiologi hukum. Yang kelima, agar mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan maksud dan hukum dari sosiologi hukum. Yang keenam, agar mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan perkembangan sosiologi hukum dan pengaruh ilmu lainnya dalam sosiologi hukum. Yang ketujuh, agar mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan aliran dan manfaat dari sosiologi hukum. Yang kedelapan, agar mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan struktur sosial dan fungsi hukum dalam masyarakat. Yang kesembilan, agar mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan hukum sebagai kerangka sosial. Yang kesepuluh, agar mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan hukum dan perubahan sosial. Yang kesebelas, agar mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan pembangunan, penerimaan, dan legitimasi masyarakat terhadap hukum. Yang ke-12, agar mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan hukum sebagai mekanisme dan alat integrasi sosial. Yang ke-13, agar mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan ilmu sosiologi hukum sebagai pemecahan masalah sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran saya menggunakan metode delivery, interaksi, dan asesmen. Delivery adalah cara bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Metode yang saya gunakan adalah menggunakan metode ceramah dengan interaksi bertatap muka langsung dengan mahasiswa. Di mana media yang saya gunakan di sini yaitu bisa berupa teks, PPT, dan infopus. Yang kedua yaitu metode interaksi. Interaksi ini adalah saya memastikan bahwa peserta atau mahasiswa aktif dan terlibat langsung dalam proses perkuliahan. Di mana di sini saya mencoba melemparkan kuis atau pertanyaan-pertanyaan kecil
kepada mahasiswa, yaitu tujuannya untuk mendorong mahasiswa berinteraksi dengan dosennya atau berinteraksi dengan mahasiswa lainnya. Tujuannya adalah agar mahasiswa tetap fokus dalam proses pembelajaran dan mudah menerima apa materi pembelajaran yang saya sampaikan, serta mereka mempunyai kemampuan dan keberanian dalam berkomunikasi di depan audiensi. Yang ketiga yaitu asesmen. Dalam asesmen atau penilaian, yaitu tujuannya untuk mengukur pemahaman serta keterampilan mahasiswa. Tujuannya apa? Untuk memantau kemajuan belajar, memberikan umpan balik dan mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Bentuknya bisa berupa kuis, tugas, proyek, presentasi, ujian, atau observasi. Berkaitan dengan asesmen, dalam hal ini dalam perkuliahan saya memberikan kehadiran. Nilai kehadiran itu 10%, nilai tugas 10%, kuis dan tanya jawab itu 10%, UTS itu saya berikan 30% dan UAS 40%. Berikut saya sajikan salah satu cuplikan video perkuliahan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti perkuliahan sebagaimana biasanya. Hari ini kita masuk dengan mata kuliah sosiologi hukum, ya. Namun sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Ya, berdoa dimulai. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan sosiologi? Ya, silakan. Oke, good. Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Terus hukum? Peraturan undang-undang. Bagus. Hukum adalah peraturan undang-undang. Dalamnya ada sanksi ya, yang sifatnya memaksa. Benar nggak Bang? Kalau nggak dilakukan dapat hukuman nggak? Benar ya? Oke, baik. Hari ini kita mengkombin dua disiplin ilmu, sosiologi dengan hukum. Bukan sosiologi aja, bukan hukum aja, namun dikombin menjadi satu disiplin ilmu. Dari dua menjadi satu disiplin ilmu, yaitu ilmu sosiologi hukum. Kalau kita lihat dari pengertian kedua istilah ini ya, sosiologi dan hukum. Sosiologi kan mempelajari ilmu tentang masyarakat, ya, ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Maupun tidak yang tidak terstruktur seperti apa, ya, yang salah-salah ya, yang tidak sesuai dengan undang-undang atau dengan hukum, itu yang dipelajari dengan ilmu sosiologi. Kalau hukum itu kita mempelajari tentang value. Ini perbedaannya, value. Kalau sosiologi mempelajari yang konkret, yang nyata, yang dilihat realitanya, ada apa yang terjadi dalam masyarakat, tingkah laku masyarakat dalam berinteraksi, dalam dunia pekerjaan, konkret, dia nyata, yang dipelajari itu nyata, ada. Tapi kalau hukum menilai value, menilai apa yang dinilai oleh hukum, yang dinilai tingkah laku tadi, perilaku kita enggak. Kita masih berpikir ya, ini benar nggak yang dilakukan ini ya? Gitu kan? Ini salah atau enggak ya? Ini sesuai enggak ya dengan undang-undang? Orang itu menilai benar atau tidaknya, haram atau halalnya, ya seperti itu kan hukum ya. Jadi orang hukum ini ngejudge ya, menilai dia kerjanya, benar nggak? Benar. Itu dia. Jadi dua disiplin ilmu ini mau digabungkan jadi satu. Menilai ini kan abstrak, tidak nyata. Sementara kalau yang sosiologi dia konkret, nyata. Jadi dua hal yang
bergandengan tangan di sini antara sosiologi dan hukum. Ada sisi yang menyatukan, ada sisi yang saling membutuhkan antara sosiologi dan hukum. Apa sisi itu? Kenapa saling bergandengan tangan? Kenapa saling membutuhkan antara hukum dan sosiologi? Jadi diamati oleh orang sosiologi. Misalnya, kita contoh di jalan raya dalam berkendaraan ya, lalu lintas. Pas lampu hijau itu tandanya berhenti atau berjalan? Berjalan. Orang sosiologi mengamati, kok bisa ya mereka ini lampu hijau ini kok jalan gitu. Terus lampu kuning mereka sudah mulai hati-hati ya, ibu berhenti antara berjalan kan gitu ya. Lampu merah berhenti atau gas? Berhenti ya, lampu merah itu berhenti. Kok bisa ya? Kenapa begitu kata orang sosiologi? Ya kan? Ada gejala apa di sini? Kenapa lampu hijau itu mereka itu jalan, lampu merah itu mereka berhenti? Ada gejala apa di sini? Kata orang sosiologi. Ternyata di situ ada gejala hukum. Ternyata sosiologi juga butuh hukum. Di supermarket, begitu juga. Di saat masuk orang sosiologi memantau, melihat mereka ngambil barang, memberi uang, kalau ada kembalian, kasih kembalian, lalu mereka keluar membawa barang. Orang sosiolog melihat, kok seperti ini ya? Kok bisa terjadi seperti ini? Ternyata di situ ada gejala hukum. Bisa kita bayangkan, seandainya di jalan raya, di saat kita berbelanja, tidak ada aturan hukum seperti tadi Ibu sampaikan, apa yang terjadi? Ya, tidak akan dapatlah kedamaian ya, tidak akan dapat ketentraman dalam masyarakat. Lalu hukum melihat lagi di sisi hukum, orang hukum melihat ini ternyata hukum itu tidak hanya berlaku pada lembaga-lembaga masyarakat, pada perusahaan. Ternyata hukum ini juga berlaku bagi masyarakat, digunakan oleh masyarakat. Kita lihat hidup atau efektifnya hukum ini kan dari masyarakatnya. Sejahtera makmur nggak masyarakatnya, adil nggak masyarakatnya, damai nggak masyarakatnya. Kan dari hukumnya ini sesuai nggak itu, berjalan nggak, efektif nggak ke masyarakatnya. Gitu ya. Jadi dilihat dari sisi itu, ternyata sosiologi dan hukum saling membutuhkan. Ya. Ada sisi yang saling membutuhkan. Makanya setelah itu digabungkanlah menjadi satu disiplin ilmu yang namanya ilmu sosiologi. Oke, baik. Kalau kita melihat dari sejarahnya ya, sosiologi hukum itu pertama kali dicetuskan oleh seorang Italia yang bernama Ancelotti pada tahun 1882. Pokok pemikirannya itu muncul dari ahli filsafat hukum dan ilmu hukum serta ahli sosiologi hukum. Ya. Dari ahli filsafat hukum itu kita melihat ada beberapa mazhab ya. Ada 5 mazhab itu. Yang pertama itu mazhab formalisme. Mazhab formalisme ini dipelopori atau tokoh-tokohnya itu yaitu John Austin dan Hans Kelsen. John Austin dan Hans Kelsen. Oke, pernah dengar ya John Austin? Orang hukum tentunya familiar ya dengan nama-nama orang luar ini ya. Pasti ya, John Austin dan Hans Kelsen. John Austin itu mengatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi. Ya. Bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan. Siapa pemegang kedaulatan kalau di negara kita? Presiden tentunya ya. Jajarannya pemerintah. Hans Kelsen mengatakan terkenal dengan teori murni tentang
melihat ya masalah adil atau tidak adilnya, bisa aja menerapkan ini satu peraturan ini adil terhadap ini, adil terhadap ini, tidak melihat ke sisi adil atau tidaknya, namun dia berdiri sendiri terlepas dari aspek-aspek kemasyarakatan yang lainnya. Terus ada mazhab kebudayaan dan sejarah, ya, mazhab kebudayaan dan sejarah itu tokoh-tokohnya Konsafitni dan Maines. Konsafitni merupakan bagian dari kesadaran hukum masyarakat. Semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Merupakan bagian dari kesadaran masyarakat. Jadi kalau menurut Konsafitni itu bukan dari undang-undang, tapi dari kebiasaan adat istiadat. Kebiasaan dalam masyarakat, kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, ya, itu nanti akan menjadi suatu peraturan ya dalam masyarakat itu sendiri yang dipatuhi dengan sendirinya tanpa tertulis. Itu kan ada ya, tidak tertulis namun dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Jadi tidak bukan dari undang-undang. Itu menurut Konsafitni. Henry Maine terkenal dengan teorinya tentang perkembangan hukum dari status ke kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sederhana ke masyarakat modern yang lebih kompleks. Max Weber. Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dalam kita mempelajari ilmu sosiologi hukum. Itu yang pertama, hasil dari kajian sosiologi hukum mampu untuk membuka serta mendambah cakrawala berpikir dalam memahami permasalahan serta perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, mampu mengkonsepkan permasalahan hukum yang terjadi serta memberikan gambaran maupun alternatif pemecahan sesuai dengan kerangka konsep dan teori yang tersaji dalam kajian-kajian sosiologi hukum. Ini di sini kita lihat ada 5 yang saya rangkum terkait dengan manfaat kita mempelajari ilmu sosiologi hukum. Terus yang ketiga, memahami perkembangan hukum positif, ya, dapat memahami perkembangan hukum positif. Dengan kita mempelajari ilmu sosiologi, maka kita dapat melihat hukum positif ini masih sejalan enggak dengan manusia sekarang ini, dengan peradaban sekarang ini. Maka dengan mempelajari ilmu sosiologi kita dapat menilai atau mengevaluasi pada perkembangan dari hukum positif. Yang keempat, mengetahui efektivitas hukum. Hukumnya menjadi efektif nggak terhadap masyarakat? Itulah yang dipelajari dengan ilmu sosiologi. Yang kelima, mengetahui dampak maupun konsekuensi yang terjadi akibat penerapan hukum dalam masyarakat. Terus melihat dampaknya apa setelah menerapkan aturan-aturan atau hukum dalam masyarakat tersebut. Bisa dipelajari atau ditelaah dengan belajar ilmu sosiologi. Oke, sejauh ini ada yang ingin bertanya? Oke, apa? Ya, silakan. Baik, sebelumnya nama saya Bagian Muhammad Subah. Saya ingin bertanya, apa manfaat kita mempelajari ilmu sosiologi hukum? Manfaat kita mempelajari ilmu sosiologi hukum itu yang pertama kita mampu menelaah atau memahami hukum ini dari konsep atau aspek-aspek sosial, dari aspek-aspek sosial. Terus kita mampu menganalisis atau menganalisa sejauh mana efektivitasnya hukum tertulis dalam masyarakat, sejauh mana efektivitasnya hukum tertulis dalam masyarakat. Misalnya kita melihat atau mengupayakan suatu peraturan itu melembaga atau berlaku dalam masyarakat.
mengevaluasi efektivitasnya dari hukum tertulis dalam masyarakat. Maksudnya kita melihat apakah suatu peraturan yang dibentuk itu atau yang dibuat itu berfungsi atau bermanfaat dalam masyarakat. Apakah masyarakat menggunakan peraturan itu mengikuti apa fungsinya? Bermanfaat nggak bagi masyarakat? Itu di antara sekian banyak tadi manfaatnya peraturan itu ada tidak? Ya, pertama kita mampu memahami hukum dari aspek sosial. Yang kedua, kita mampu menganalisa seberapa efektifnya hukum tertulis. Yang ketiga, kita mampu mengevaluasi seberapa efektifnya hukum tertulis dalam masyarakat. Oke, selanjutnya ada lagi yang bertanya? Silakan. Apa yang dimaksud dengan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial dalam masyarakat? Oke, fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial dalam masyarakat, ya, berarti social control society, ya. Oke, baik. Fungsi hukum. Jadi kalau kita mempelajari ilmu sosiologi hukum, maka fungsi hukum itu ada fungsi hukum sebagai pengendalian sosial dalam masyarakat, ada fungsi hukum sebagai rekayasa dalam masyarakat. Jadi ini tadi kan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial dalam masyarakat. Baik. Jadi hukum itu salah satu alat ya untuk mengendalikan tingkah laku atau perilaku manusia. Hukum adalah salah satu alat untuk mengendalikan tingkah laku manusia yang gak terstruktur menjadi terstruktur. Tujuannya apa? Biar masyarakat ini dalam berinteraksi ada batasan-batasannya, ada batasan-batasannya sehingga bisa menimbulkan kemakmuran atau kedamaian dalam masyarakat tersebut. Ini dapat kita bayangkan Kak, seandainya dalam masyarakat itu tidak ada hukum, ya, tidak ada hukum, apa yang terjadi? Gimana? Hancur ya, tentunya pasti tidak akan ada kedamaian dalam masyarakat. Karena katanya hukum merupakan fungsi sosial di dalam masyarakat. Oke, bangga. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan perkuliahan kita hari ini. Namun sebelum kita akhiri, mau ada satu atau dua orang yang memberikan kesimpulan apa yang Ibu sampaikan hari ini dan apa materi perkuliahan kita hari ini. Oke, silakan Mbak. Baik, nama saya Milan. Tadi kesimpulan yang bisa saya dapat, sosiologi hukum. Sosiologi hukum itu suatu ilmu yang menjelaskan tentang masyarakat yang berupa interaksi individu. Tadi Ibu bilang baik berupa kerjasama atau pertikaian. Maka ketika ada kerjasama atau pertikaian, pasti itu butuh namanya hukum. Maka hukum tadi Ibu bilang hukum suatu aturan yang dibuat, yang apabila kita melanggar kita mendapatkan sanksi seperti itu. Karena dia mempunyai sifat mengikat dan memaksa. Maka dari situ tadi Ibu bilang juga ada perbedaan pendapat di situ kan, karena ilmu sosial ini ilmu yang konkret, sedangkan hukum itu ilmu yang abstrak. Nah di situ ada timbullah pemikiran yang Ibu sebutkan di situ tadi 5 mazhab dalam ilmu sosial hukum. Yang pertama tadi mazhab formalisme, tapi tadi saya nggak tahu juga, tadi Ibu sebutkan juga nama pakarnya tapi saya lupa. Yang pertama mazhab formalisme, yang kedua mazhab utilitarianisme, yang ketiga mazhab kebudayaan dan sejarah, yang ketiga aliran sosiological jurisprudence, dan yang terakhir yang kelima aliran realisme. Mungkin itu aja yang Oke, luar biasa ya. Oke. Oke, silakan. Baik, nama saya Muhammad Kordi Azizi. Di sini setelah saya melihat dan mengamati apa yang Ibu bilang, di sini saya mengambil beberapa kesimpulan yang sudah saya catat. Yang pertama, manfaat dari mempelajari sosiologi hukum itu adalah memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap
terhadap hukum dalam konteks sosial. Nah, jadi antara masyarakat dan hukum itu saling memiliki keterkaitan, saling bergantungan antara sosial dan hukum. Jika suatu masyarakat tidak adanya hukum, maka suatu masyarakat itu tidak tertib dan tidak teratur. Lalu yang kedua, mampu mengadakan analisis terhadap aktivitas hukum tertulis. Nah, hukum yang menyebabkan hukum ini ditaati dan diamalkan oleh pemerintah, oleh masyarakat, adanya sanksi yang bersifat mengikat untuk keberlangsungan masyarakat, tertib dan teratur. Lalu yang ketiga, mampu mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum tertulis. Pembuat hukum ini pun mengevaluasi juga perkembangan zaman kan terus berbeda. Perkembangan konflik-konflik di sosial masyarakat terus berbeda, maka pemerintah juga mengevaluasi hukumnya dan menggantinya secara sesuai dengan perkembangannya zaman. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa. Baik, jadi untuk ada lagi? Cukup ya? Oke, jadi untuk hari ini sekian pertemuan kita di mata kuliah Sosiologi Hukum. Nanti kita akan bertemu lagi